Sabar 2024 kembali hadir para alumni untuk memberi inspirasi dan motivasi. Tentunya bersama Ibu Yeti di sini dan selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak MTS Negeri 3 Jakarta? Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di acara Syabar, sharing bareng alumni. Di mana acara ini adalah acara untuk mengenalkan sekolah-sekolah unggulan di mana alumni kita sudah masuk ke sana dan mereka memberikan pengalaman mereka ketika mereka akan menuju ke sekolah sana dan pengalaman mereka ketika mereka berada di sana. Yuk kita ikutin sharing barengnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Syabar. Kali ini kita ketemu dengan bintang tamu kita, alumni MTS 3 dari MHT, Semanu MHT Jakarta. Tahu ya Semanu MHT Jakarta, Semanu SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin Jakarta. Oke, kita kenalan dulu ya dengan tamu kita. Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Hafsagina, biasanya dipanggil Naila. Sekarang saya kelas 12 di SMA Negeri Unggulan Muhammad Husni Tamrin. Oke. Apa kabar, Nay? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. kelas 12 sekarang Kelas berarti udah 12. mau lulus ya. Betul. Oke. Berarti kalau udah hampir 3 tahun berarti pengalamannya udah cukup banyak nih. Alhamdulillah. Kak Naila ini udah berapa kali kita undang gitu ya, berapa kali kita undang, tapi di acara Syabar tahun lalu nggak sempet offline tapi via Zoom ya. Iya, betul. Dan kali ini kita ngobrolnya via ini juga nih podcast. Oke, Kak Naila gimana sih masuk ke MHT? Awalnya kenapa milih MHT? Milih MHT tentu karena MHT itu sekolah SMA negeri yang terbaik di Indonesia, sekolah unggulan di Indonesia dan satu-satunya SMA negeri di Jakarta yang mempunyai 3 kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum Olimpiade. Tentu juga karena satu-satunya SMA negeri yang berasrama dan asramanya itu gratis. Itu ya poinnya di situ. SMA negeri, asrama dan gratis gitu Dan ya. unggulan juga juga gitu ya. Karena memang kenapa diasramakan supaya bisa lebih fokus ya Betul, belajarnya betul, ya betul. daripada mungkin di sekolah reguler yang pulang pergi gitu ya. Dan suasananya juga mungkin mendukung ya di Betul. sana. Oke, terus gimana sih persiapan Naila waktu itu untuk masuk ke MHT? Kan karena pasti persaingannya cukup berat ya. Ketat, iya. Itu dari sekian ribu pendaftar hanya 88 orang Iya, yang keterima. betul, dari hampir 2000 pendaftar yang diterima memang kuota setiap tahunnya hanya 88 perangkatan gitu. Untuk persiapannya memang yang pasti karena di MHT itu persyaratan pertama adalah rapot ya. Jadi memang menyiapkan rapot nilai yang cukup sesuai dengan kriteria yang diharuskan oleh MHT. Waktu itu Naila 88 ya. Iya, 88 untuk pelajaran IPA, iya matematika, IPA, bahasa Inggris gitu. Lalu setelah lulus dari dokumen tes akademik, yang pasti belajar karena memang soal-soal MHT itu soal-soal Olimpiade SMP dan soal-soal SMA yang masih awal-awal. Jadi yang pasti adalah belajar latihan soal dan mempelajari materi-materi sedikit, materi SMA juga. Gitu. Dulu sempat ikut les bimbingan gitu. Kalau untuk bimbingan akademik memang tidak, belajar sendiri. Kalau untuk psikotes ada belajar juga sih. Dari buku-buku psikotes Iya. ya. Oke. Karena memang di MHT ini tesnya ada 3 ya, Iya. akademik, psikotes, Dan dan wawancara. Oke. Dari akademik ke wawancara itu kan berarti ada penyaringan juga ya. Misalnya akademiknya susah nggak sih soal akademiknya, Kak? Untuk di angkatan saya, saat saya ujian itu memang soal-soalnya cukup sulit. Soal-soal olimpiade yang mungkin bahkan saya jarang lihat, jarang ketemu dengan bentuk-bentuk soal seperti itu. Untuk tipe soalnya itu bahasa Inggris bisa dibilang cukup
standar lah ya, tapi untuk soal-soal eksaknya, matematika, ada sedikit kimia juga, itu memang cukup sulit sih. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari situ bisa lanjut ke psikotes. Bisa lanjut ke psikotes. Psikotes. Sekarang katanya sih minimal 120 ya di MHT ya. Oh, kalau itu kurang tahu karena itu dari internal MHT-nya. Gitu. Oke, setelah itu psikotes baru wawancara. Pertanyaan wawancara apa aja sih Kak yang biasanya untuk keluar itu? Pertanyaan wawancara sebenarnya standar ya, seperti pertanyaan-pertanyaan untuk masuk ke sekolah-sekolah lainnya yang memang dibutuhkan wawancara. Itu seperti motivasi, apa sih motivasinya, alasan masuk sekolah itu, terus keseharian di rumah bagaimana, sistem belajarnya bagaimana, karena wawancara kan ingin mengetahui bagaimana kehidupan anak itu, apakah anak itu cocok untuk masuk ke MHT dengan sistem belajarnya, dengan sistem kehidupannya gitu. Jadi ya di wawancara harus memperlihatkan diri kita sebaik mungkin. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan kayak kamu suka nggak masuk sekolah di asrama gitu, kayak gitu ada? Iya, tentu ada, karena untuk mengetahui apakah anak itu minat untuk masuk asrama, karena memang masuk asrama kan tidak mudah ya, dan untuk yang tidak mau pasti sulit untuk beradaptasi. Jadi perlu diketahui seberapa minat anak itu untuk masuk ke asrama. Untuk pertanyaan sosialisasi gitu ada Kak? Kayak misalnya gimana cara kamu bersosialisasi dengan teman-teman kayak gitu? Ada. Memang yang ditanyakan adalah bagaimana keseharian kita, bagaimana kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri untuk mengurus diri kita sendiri, bersosialisasi dengan teman, kegiatan dengan orang tua, apakah suka membantu orang tua, bagaimana di rumah, dan bagaimana sih kita belajar, dan apa saja prestasi-prestasi yang sudah kita capai selama di SMP gitu. Oke, alhamdulillah ya, ternyata bisa lulus di MHT. Waktu itu ada berapa orang ya yang lulus? Kalau di angkatan saya ya? yang mendaftar itu dari MTS 3 ada 6 orang, yang lulus sampai ke tahap akhir final tuh hanya 1, saya aja. Oh gitu. Iya. Oh iya. Oke, itu untuk Naila. Oke, kemudian oh iya, tahun lalu juga ada, cuma nggak sampai wawancara. Mudah-mudahan tahun ini ada yang bisa lolos lagi ke sana. Karena sebelumnya, tahun sebelumnya udah ada 4 orang ya. Iya, satu tahun sebelum saya ada kurang lebih. Ya, oke, insya Allah mudah-mudahan tahun ini ada yang lulus lagi, bisa masuk ke MHT. Amin. Oke, kemudian perasaannya gimana sih Kak ketika sudah dinyatakan lulus di MHT, terus ada wah gimana ya nanti saya belajarnya, gimana ya saya nanti di asrama kayak gitu-gitu, gimana perasaannya Kak? Perasaannya yang pasti bersyukur, sangat amat bersyukur dan senang, karena persaingannya cukup ketat, dan masuk ke sana itu kesempatan yang sangat berharga, bisa belajar di tempat yang unggulan di Indonesia. Jadi kita tahu kalau kita berada di lingkungan yang pintar, di lingkungan yang unggulan, kita akan terbawa, cara kita berpikir, cara kita bersikap itu kita akan terbawa gitu. Jadi sangat bersyukur dan senang. Jadi menunjang ya semuanya selama kegiatan di sana itu pasti menunjang untuk bisa lebih belajar, maju dan gitu, bisa lebih baik lagi gitu. Betul. Oke, terus gimana adaptasi di sana? Di sana kan juga, oh ya ini dulu deh, kegiatan selama di MHT itu kayak gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Wah, kegiatan di MHT itu biasanya kita itu pertama bangun itu jam 4 pagi. Kalau Senin Kamis biasanya yang mau puasa boleh puasa, nanti sarapannya diganti ke sahur, itu bisa. Oh, itu asal di data? Iya, gitu? nanti ada datanya gitu. Kita bangun jam 4 pagi, sholat subuh di masjid berjamaah, karena memang di MH Tamrin itu sholat 5 waktu wajib di masjid dan berjamaah. Lalu setelah sholat subuh balik ke kamar, mandi, siap-siap, itu biasanya sarapan juga di ruang makan, ada apel makannya gitu. Jadi setelah sarapan jam 6 itu semua harus sudah keluar asrama. Jadi semua ke kelas masing-masing, belajar dari jam 6:30 sampai kira-kira sampai asar, sampai azan asar. Kemudian azan asar
sholat asar di masjid berjamaah. Kemudian setelah sholat asar waktu bebas, tapi waktu bebas itu memang dikhususkan untuk kegiatan organisasi, untuk kegiatan rapat, ekskul dan lain-lainnya, karena tidak boleh adanya kegiatan di sekolah setelah jam malam gitu. Jadi memang diajarkan untuk manajemen waktu yang baik. Jadi segala kegiatan dilakukan di sore hari, kemudian maghrib ke masjid lagi untuk sholat berjamaah sampai isya. Jadi maghrib sampai isya itu full di masjid. Lalu setelah sholat, kegiatannya apa selain sholat itu? biasanya ada nanti akan ada ustadz itu biasanya belajar tajwid seperti jadi gitu. Seperti ada kelas-kelas, ada ngaji, ada tajwid, ada belajar akidah, nonton film. Jadi memang kegiatan di masjid itu beragam setiap harinya gitu. Nah setelah sholat isya itu kembali lagi ke sekolah untuk tutor malam, kira-kira sampai jam 9 jam 10 itu tutor malam itu belajar lagi di sekolah, dan itu biasanya ada jadwalnya, hari ini belajar apa, besok belajar apa gitu. Itu tutor malam itu berkelompok apa di kelas? Di kelas seperti kelas. sekolah lagi, seperti di kelas masing-masing dengan teman kelasnya juga, tapi itu belajar lebih santai. Oh iya. Ya, jadi bisa Ada gurunya juga ya? Ada gurunya juga, jadi bisa berkelompok dengan teman. Jadi memang lebih santai tapi di sekolah gitu, supaya mengejar materi yang memang di sana cukup cepat ya, mengejar materi, dan kalau di sekolahnya mungkin belum ngerti bisa dipelajarin lagi malamnya gitu. Jadi memang manajemen waktu yang baik itu butuh diaplikasikan di MHT. Nah, setelah tutor malam biasanya jam 9 atau jam 10 itu balik ke asrama, dan ada waktu malam jam tidur itu jam 10 maksimal sudah harus tidur gitu. Ntar bangun lagi jam 4. Itu ada tugas-tugas nggak, PR gitu Kak? Kalau PR memang sudah di minimalisir ya, supaya tidak ada PR. Cuman memang walaupun tidak ada PR, setiap anak itu harus mengejar ketertinggalan yang memang mungkin dia belum mengerti. Kan setiap anak itu beda-beda pace belajarnya ya, ada yang sudah mengerti, ada yang harus berulang-ulang. Jadi memang walaupun tidak ada PR, memang beban untuk mengejar akademik itu cukup berat sih. Okay. Terus gimana adaptasinya Kak di sana dari misalnya nih dari MTS yang pulang pergi, terus di sana berasrama, terus dengan kegiatan sekolah juga yang full gitu ya, yang belajar yang full, terus gimana adaptasinya Kak? Untuk adaptasi, yang pertama memang adaptasi untuk akademik ya, akademik itu memang cukup sulit, dan itu wajar karena biasanya kita di MTS itu kan hanya belajar kurikulum nasional dan beberapa pelajaran agama ya. Nah untuk di MHT itu ada 3 kurikulum, ada kurikulum nasional, Cambridge, dan kurikulum olimpiade. Memang cukup sulit dan itu wajar. Dan setiap anak itu karena semuanya merasakan kesulitan, jadi kita tuh sama-sama kayak menyemangati satu sama lain. Jadi memang untuk menyerah pasti ada masanya, tapi karena kita bersama itu jadi saling menguatkan. Nah itu untuk akademiknya. Kalau untuk teman-teman tidak sulit untuk beradaptasi, karena memang yang paling penting di sana adalah lingkungannya mendukung. Dari gurunya, dari pembina asramanya, dari teman-teman, kakak kelas pun semuanya mendukung. Tidak ada yang namanya bullying atau senior. Jadi semua itu bersaudara, kita semua sama. Kita semua saling belajar gitu. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jadi memang untuk pertemanan, untuk kekeluargaan itu sangat amat baik. Memang semua dikondisikan untuk bisa bertahan di sana gitu. Tinggal di asrama dengan nyaman, aman betul. Ya. Oke, terus dulu pernah ada nggak merasa aduh kayaknya berat gitu, beban gitu? Pasti pernah ada rasa seperti itu, dan memang semua anak pernah mengalami itu. Namanya itu proses adaptasi juga. Betul, ya? Namanya proses adaptasi yang tadinya belajarnya mungkin anak-anak yang di MTS itu belajarnya agak minimal, hasilnya sudah maksimal. Di sana belajar semaksimal mungkin, hasilnya belum tentu maksimal. Jadi memang ada perbedaan dan butuh adaptasi yang cukup sulit, tapi bisa kita lalui bersama sih. Karena intinya pengen dapat sekolah itu. Betul. Ya. Terus udah gitu pengen
kedepannya dapat PTN yang Betul. diberikan gitu ya. Jadi Betul. pasti prosesnya itu nggak mungkin nggak mungkin mudah, lancar, nggak iya. mungkin biasa-biasa aja. Betul. Pasti butuh semangat, butuh usaha yang Betul. kuat supaya bisa dapat yang terbaik. Oke. Kemudian kan di sana asrama kalau nggak salah boleh pulang ya seminggu sekali ya. Iya, Heeh. memang Belajarnya Senin sampai Jumat. kalau belajar itu dari Senin sampai Jumat dari jam 6:30 sampai asar itu belajar kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge, kurikulum luar negeri. Dan Cambridge-nya itu dari zuhur atau dari Cambridge-nya asar? itu di combine, jadi Oh, di combine. semua masuk ke dalam jam pelajaran. Ada. Nah, untuk hari Sabtu itu belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 itu belajar kurikulum olimpiade. Jadi di MHT itu ada kurang lebih ada 10 mata pelajaran olimpiade dan anak-anak wajib memilih satu. Oh. Jadi semua anak diwajibkan untuk memilih kurikulum olimpiade yang harus mereka pilih. Mereka harus belajar itu selama di MHT dan nah itu sebagai bekal untuk jika mereka ingin mengikuti olimpiade, mereka sudah ada bekal dari sekolah Oke, gitu. oke. Jadi ngejar prestasinya Betul. ya. Oke, oke. Terus di sana ada ekskulnya juga ya? Ada. Banyak Sekolah lumayan banyak Dan bisa berprestasi gitu. Bisa, Banyak yang bisa. berprestasi. banyak. Seperti di sana banyak ada futsal, ada basket, seperti sekolah-sekolah pada umumnya, ada teater juga. Dan untuk prestasi itu sering lomba-lomba juga, dan seperti pentas-pentas itu sudah banyak. Dan yang pasti juga untuk memeriahkan acara sekolah sendiri, seperti ada acara studi banding di sekolah, acara Open open house house. itu pentas-pentasnya dari kami sendiri gitu. Jadi menunjukkan kalau MHT itu tidak selalu akademik, tapi juga ada ekskul dan organisasinya. Dan bisa berprestasi di bidang Betul. lain juga gitu ya. Oke, terus gimana sih caranya ngatur waktunya selama di sana? Itu kan antara belajar, ekskul tadi ya kan, terus mungkin organisasinya kayak OSIS dan lain-lain, itu gimana cara ngaturnya? Untuk mengatur waktu itu yang pasti harus punya plan, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Jadi memang semua itu sudah teratur, sudah tertata, sudah tertulis di terserah mau di HP, mau di laptop, mau di kertas, senyamannya bikin planning. Itu perlu sekali untuk mana sih prioritas kita yang harus dilakukan duluan, apakah ada PR, apakah ada organisasi yang harus segera diselesaikan gitu. Jadi manajemen waktu juga di sana dibiasakan, dan dari aturan-aturan asrama yang sudah ditentukan itu juga mengajarkan Inta untuk manajemen waktu, seperti bangun harus jam 4, tidur harus jam 10, otomatis di otak kita, bagaimana kita harus menyelesaikan semua kegiatan yang harus kita selesaikan di waktu siang gitu kan. Jadi memang secara tidak langsung dari aturan yang sudah ditetapkan oleh asrama itu membuat kita untuk mendisiplinkan diri sendiri. Oke, jadi bisa belajar bertanggung jawab. Betul, ya, bertanggung jawab semua yang dilakukan selama di sana. Terus kakak ikut apa nih? OSIS, ekskul? Ya, untuk tahun pertama itu saya ikut Rohis di MHT itu. Rohis itu termasuk organisasi. Biasanya kan di sekolah ekskul, tapi kalau di MHT itu organisasi. Terus di tahun kedua itu saya ikut MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Oke, ekskulnya ikut? Ekskulnya ikut teater gitu. Oke. Nah, memang di MH Tamrin itu selain akademik juga organisasinya cukup bagus. Memang jalan ya? Iya, memang jalan, dan ditunjang dari sekolah iya, juga? dan memang diharuskan organisasi itu harus maju, karena orang yang pinter pun kalau tidak tahu bagaimana cara berorganisasi, ilmunya tidak terpakai. Oke. Jadi memang Jadi menunjang juga nanti buat masuk ke betul, PTN betul. Oke, terus tadi gimana? Boleh pulang ya Sabtu Minggu? Oh iya, itu memang ada aturannya dari sekolah, dari dinas. Biasanya pulang itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Gitu. Jadi hari Sabtu setelah kelas Olimpiade itu jam 12 setelah zuhur itu pulang ke rumah masing-masing. Nanti balik lagi
hari Minggu jam 5 sore. Oh, jam 5 udah harus ada di Betul, sana. di asrama. Berarti semalam lumayan lah ya. Lumayan bertemu keluarga. Tapi boleh bawa HP ya di sana? Boleh, ya? boleh, boleh. Nah, Memang terus selama pembelajaran HP-nya gimana? memang di MH Tamrin itu diperbolehkan untuk membawa HP, laptop, dan gadget-gadget yang memang mendukung Pembelajaran. pembelajaran sekolah, karena memang sekarang juga rata-rata udah paperless ya. Sekarang biasanya anak-anak pakai iPad ya, jadi memang sudah diperbolehkan untuk membawa HP, iPad, laptop untuk menunjang pembelajaran di sana gitu. Dan kalau belajar juga kan biasanya pakai e-book gitu. Di sana memang diperbolehkan. Nah, untuk larangan-larangannya sebenarnya tidak ada, tapi kita sendiri karena kita punya banyak kegiatan yang harus kita selesaikan, punya banyak tugas, jadi secara tidak langsung kita tidak ada waktu untuk pegang HP yang tidak sesuai gitu. Jadi memang karena sibuk, karena padat, jadi kita memakai gadget ya memang kebutuhannya untuk yang bermanfaat, untuk belajar, organisasi. Tapi memang nggak dititip gitu ya? Oh, tidak, nggak tidak. disimpan Tidak, gitu, nanti tidak. selesai pembelajaran diambil itu enggak? Oh enggak, oke. Terus tadi sudah gimana pembiayaan di sana Kak? Memang kan gratis ya, secara asrama gratis, makan dapat, laundry bayar ya? Laundry masing-masing. Laundry masing-masing. Jadi asrama dan makan itu sudah dapat dari MHT, Iya, dari Pemprov gitu ya. Terus cuma ini kalau untuk Cambridge, untuk Olimpiade apakah berbayar juga atau gimana Kak? Di MHT ini kan memang tidak ada uang pangkal, tidak ada SPP, tidak ada uang asrama, tidak ada uang makan, memang semuanya gratis. Fasilitas-fasilitasnya juga disediakan gratis seperti kolam renang, lapangan, gor, masjid, dan lain-lainnya itu memang gratis. Dan asramanya juga cukup nyaman, sangat nyaman. Ada AC-nya? Ada AC, ada kamar mandi dalam, ada shower. Satu kamar berapa orang? Satu kamar bertiga. Bertiga. Oh, Iya, dan memang sangat nyaman ya, asramanya sangat nyaman, memang mendukung untuk kegiatan pembelajaran di sana gitu. Nah, makannya juga 3 kali sehari, 4 sehat 5 sempurna, itu juga gratis. Untuk biaya yang dikeluarkan itu biaya pribadi seperti seragam. Seragam itu pribadi ya, bisa dibeli sendiri. Lalu buku-buku yang memang harus dibeli gitu. Buku Cambridge atau buku Cambridge juga itu masing-masing. Sekarang juga ada e-book dan lain-lain, atau bisa pinjem ke kakak kelas gitu. Jadi memang biaya yang dikeluarkan adalah biaya pribadi yang memang masing-masing individu butuh atau tidak gitu. Untuk ujian Cambridge-nya gimana? Kalau untuk ujian Cambridge itu juga pribadi. Itu ada biayanya? Ada ya? biayanya juga. Itu semuanya yang mau apa diwajibkan semua ikut ujian Cambridge? Untuk Cambridge itu saat ini yang memang membutuhkan, karena biasanya kan gitu. yang ujian Cambridge itu memang mereka butuh nilai untuk mendaftar ke luar negeri gitu. Jadi memang mereka yang sudah fokus untuk ke luar negeri sejak kelas 10 itu bisa ujian Cambridge, dan MHT itu salah satu tempat atau institusi yang memang resmi dari Cambridge itu sebagai tempat ujian gitu. Jadi memang sekolah-sekolah sekitar yang belum terdaftar di Cambridge sana kalau mau ikut ujian bisa itu di ke situ. MHT gitu. Jadi Oke. memang biayanya sendiri-sendiri sih. Kalau Olimpiade gimana? Kalau Olimpiade untuk buku itu biasanya ada di perpustakaan gitu. Kalau untuk pembelajarannya memang buku biasa di perpustakaan. Nah, kalau untuk lomba-lomba misalnya mau lomba kemana itu biasanya ada subsidi dari sekolah juga. Oh gitu. Oke. Jadi diutus ya? Iya. Utusan sekolah. Oke. Terus tadi sudah gimana sih Kak peluang dari situ ke sekolah mana aja, ke PTN mana aja peluangnya? Kansnya buat lulus dari situ ke PTN kayak gimana? Memang di MHT itu orientasi mereka sejak masuk kelas 10 itu memang rata-rata ke luar negeri. Iya. Jadi mereka dari 10 itu sudah mengejar nilai, sudah mengejar ujian Cambridge, ACE dan lain-lainnya itu memang untuk luar negeri. Memang mereka mau lanjut ke universitas di luar negeri. Dan banyak juga dari MH Tamrin yang sejak kelas 11 itu sudah dapat beasiswa Indonesia Maju. Jadi selama setahun dari kelas 11 sampai Sudah nanti mereka dapat universitas itu les IELTS,
dan lain-lainnya itu tercover oleh beasiswa Indonesia Maju tersebut. Jadi memang Itu kriterianya gimana tuh? kriterianya itu ada di webnya, di beasiswa Indonesia Maju. Biasanya itu butuh prestasi yang sudah terdaftar di pusat prestasi nasional gitu. Nanti mengajukan, kalau memang lolos nanti ada tahap-tahap selanjutnya gitu. Dan biasanya dari MH Tamrin itu BIM itu baru, kalau nggak salah baru 4 tahun, dan setiap tahunnya itu MH Tamrin pasti ada yang lolos. Tahun kemarin ada belasan, dan memang anak-anak itu sudah mengejar dari kelas 10, dari baru masuk, karena itu butuh nilai dan butuh prestasi. Dan jadi dari kelas 11 sampai kelas 12 mereka tercover biayanya untuk persiapan ke luar negeri gitu. Jadi memang orientasinya mereka ke luar negeri rata-rata. Dan untuk PTN-nya biasanya ITB, karena MH Tamrin itu hanya ada jurusan Science, IPA, iya. jadi tidak ada jurusan IPS, hanya jurusan IPA dan memang hard science. Iya. Memang rata-rata mereka itu teknik, kedokteran UI, kedokteran PTN-PTN top di Indonesia lah, biasanya UI, UGM, ITB sih, biasanya ITB sih. Kalau Naila sendiri maunya kemana nih? Kalau untuk PTN saya insya Allah mau ke UGM. UGM, saya juga mau coba kedinasan di STAN. UGM ambil? UGM masih bingung nih antara pengennya sih tertarik antropologi atau akuntansi. Oke, ini jadi ke sosial ya? Iya, memang antropologi itu cabangnya banyak sih. Benar-benar. Tapi insya Allah mudah-mudahan. Amin, tercapai. amin, amin. Oke, ini udah di pertanyaan terakhir nih. Gimana nih kesan dan pesan Naila buat adik-adik ini, karena acara syabarnya kan kali ini beda ya, bukan biasanya talk show langsung, kali ini enggak. Gimana kesan dan pesan Naila buat adik-adik kelas supaya bisa ikut jejak Naila ke sana lagi setelah tahun kemarin sempat kosong. Iya, jadi memang menurut saya SMA Negeri Unggulan MH Tamrin itu sangat cocok bagi kalian yang ingin terus berkembang. Lingkungannya itu sangat mendukung untuk berkembang, tidak ada bullying dan tidak ada kekerasan. Jadi memang semua itu tenaga-tenaga pendidiknya itu mempunyai mutu yang baik. Jadi memang lingkungan itu sangat mendukung untuk berkembang, terutama di bidang sains. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba kesempatan. Tuh, semoga dari MTS 3 lebih banyak lagi yang bisa masuk MH Tamrin. Dan perlu persiapannya nih kan nih. Nah, coba, betul. Kak. Persiapannya itu belajar yang baik, karena untuk persyaratan pertama itu butuh nilai rapot. Jadi memang harus ditingkatkan lagi nilai rapotnya. Belajar soal olimpiade SMP, belajar sedikit-sedikit materi SMA, psikotes, dan belajar untuk wawancara mengenali potensi diri gitu. Oke. Ya, beberapa tahun ini sejak pandemi kayaknya turun tuh kayak jadi 85 untuk 3 materi itu. Jadi 3 mapel itu rata-ratanya minimal 85. Jadi insya Allah bisa ya gitu. Amin, amin, Nah, amin. ditunjang bagaimana mempersiapkan dirinya buat bisa lulus di MHT. Insya Allah kalau misalnya sudah berusaha secara maksimal, belajar secara maksimal, dan mohon sama Allah, Betul, berikhtiar dan ikhtiar, berdoa. tawakal setelah itu, dan insya Allah diridhoi untuk bisa masuk ke sana. Rezekinya siapa tahu ada di sana. Betul, ya. betul. Kalau sekolah unggulan pasti kan juga menunjang kita untuk bisa lebih baik bersemangat lagi, ya kan, gitu. lebih baik lagi belajarnya. Jadi sehingga lingkungan juga mendukung. Jadi insya Allah impian untuk masuk ke PTN juga akan lebih mudah. Amin, gitu ya. amin. Oke, terima kasih waktunya Naila. Terima kasih, Sukses Bu. selalu. Amin, terima Semoga, kasih. tercapai apa Amin, yang amin, diinginkan. amin, amin. Oke, terima kasih untuk waktunya kali ini. Kita ketemu lagi di Syabar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kamu sudah mengikuti acara Sabar, Saring Bareng Alumni. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.